pembunuh ibu dan anak, TSL, 59 tahun, dan S, 35 tahun, di Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi di tempat persembunyian di wilayah Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu, tanggal 9 Maret tahun 2025. Pelaku diketahui berjumlah 1 orang. Kami menangkap sampai di daerah Waduk, di dekat di Banyumas tersebut, kata Kasat Reskrim AKBP Arfan Zulkan Sipayung, Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025. Sejauh ini polisi belum membeberkan identitas pelaku. Namun, Arfan memastikan pelaku bukanlah anak korban yang membuat laporan kehilangan ke polisi. Arfan mengatakan, penangkapan pelaku berdasarkan sejumlah keterangan saksi dan CCTV yang terpasang di lokasi. Sementara tidak ada kaitan dengan anak korban, sementara ya karena otomatis kami sudah tersangka juga sudah kita sesuai dengan saksi mengatakan dan CCTV maupun terkait dengan handphone dan sebagainya sudah mengarah ke pelaku tersebut, kata dia. Arfan mengatakan, untuk mengelabui petugas, terduga pelaku menyamar layaknya gelandangan. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi begitu lengkap sehingga bisa tertangkap, kata dia. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan saat menghabisi nyawa ibu dan anak di Tambora. Ya alhamdulillah sampai sekarang tidak perlawanan dari pelaku untuk pada saat kami tangkap. Memang di sana ada salah satu barang bukti terkait senapan angin maupun sepeda motor ataupun barang-barang yang terkait dengan kejahatan tersebut, tuturnya. Sejauh ini, polisi masih belum membeberkan motif dari pembunuhan terhadap ibu dan anak tersebut. Nanti kita jawab pada saat rilis ya. Pada saat ini kita hanya untuk berkaitan dengan penangkapan, kata dia. Diberitakan sebelumnya, penemuan jasad TSL dan S yang merupakan anak perempuannya menggegerkan warga RW 02 Angke, Tambora, Jakarta Barat. Pasalnya, jasad ibu dan anak itu ditemukan di dalam toren air rumah mereka yang berada di Gang Indah 1, RT 05 RW 02 pada Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Malam atau 5 hari setelah keduanya tak bisa dihubungi. Sebelumnya, Roni, 32 tahun, selaku anak TSL terakhir kali berkomunikasi dengan ibu dan S, 35 tahun, pada Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dimitri Mahendra, menurut informasi dari Roni. Dijelaskan, ibu dan kakak Roni sudah tak bisa dihubungi lagi sejak sore hari. Karena ada yang janggal, Roni pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambora pada Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Jadi sejak tanggal 1 itu si R ini berkomunikasi dengan ibunya. Kemudian pada saat sore hari tidak bisa dihubungi. Kemudian si R ini datang ke rumah dan tidak mendapati ibu dan kakaknya. Makanya kemudian tanggal 3 yang bersangkutan melaporkan ke Polsek, kata Dimitri di Polres Metro Jakarta Barat, Senin. Lantas, Roni kembali menghubungi polisi lantaran mencium bau busuk dari rumahnya pada Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Setelahnya kami beserta dengan Polsek melakukan pengecekan lagi dan ditemukan yang bersangkutan, korban, sudah dalam keadaan menjauh dari bawah tempat penyimpanan air, terang Dimitri. 2 jasad ibu dan anak tersebut berada di tempat penampungan air kediaman mereka pada Jumat, tanggal 7 Maret tahun 2025, pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Diduga kedua korban merupakan korban pembunuhan. Beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian sudah mulai menemukan titik terang terkait terduga pelaku yang menghilangkan nyawa ibu dan anaknya itu. Dan sekarang kami sudah pantau inisial pelaku dan sedang dilakukan pengejaran oleh tim Jatantras, Resmob, dan Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat, kata Dimitri. Sementara itu, sampai hari ini, sudah ada 8 saksi yang dimintai keterangannya.